Pada jemaat di Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Filipi pasal 1 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan kita akan baca bersama-sama mulai dari ayat yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Nasihat supaya tetap berjuang kita baca di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya hendaklah hidupmu supaya apabila ada datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan menjaga dan kasih dibunuh oleh Rohmu bagi mereka semuanya itu adalah kebiasaan, tetapi bagi kamu adalah keselamatan dan itu datangnya dari Allah. Sebab kebanyakan kemuliaan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita dalam Injil, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu dianiaya dan yang sekarang kamu dengar berkata. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita sekalian yang telah membaca bahkan mendengarkan kebenaran firman. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian, ada dua sisi yang selalu mewarnai kehidupan ini, yaitu menyenangkan dan juga menyakitkan. Dua sisi kehidupan ini yang tidak terpisahkan dalam hidup ini, yang senantiasa bagian di tengah-tengah kehidupan ini. Baik itu menyenangkan bagi diri kita sendiri, tetapi menyakitkan bagi orang. Sebaliknya, menyakitkan bagi orang, tetapi menyenangkan bagi kita. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, perjalanan kehidupan ini senantiasa dialami oleh setiap orang dalam situasi yang berbeda-beda dan juga dalam kondisi yang berbeda-beda pula. Saat ini kita mau belajar bagaimana melihat perjalanan kehidupan Paulus yang cukup dikenal di tengah-tengah kehidupan kekristenan pada gereja mula-mula, dan bagaimana cukup dikenal dalam kehidupan kekristenan khususnya gereja-gereja yang ada di Asia. Bagaimana bentuk perjalanan kehidupan Paulus yang juga menyenangkan dan juga menyakitkan, bukan hanya bagi Paulus tetapi bagi banyak orang. Paulus cukup dikenal dalam sejarah perjalanan hidupnya yang cukup kejam dan kejahatan yang cukup tinggi. Paulus cukup dikenal dalam sejarah gereja Asia yang dihancurkan oleh Paulus dan orang-orang Kristen dianiaya. Ini adalah suatu kisah perjalanan kehidupan Paulus yang menyenangkan bagi dirinya, tetapi menyakitkan bagi orang lain. Sejarah kehidupan Paulus ini yang menyenangkan bagi Paulus tetapi menyakitkan bagi banyak orang, yang juga telah tersirat dan menjadi sejarah kehidupan Paulus yang tidak pernah terlupakan sampai pada saat ini. Dan pada akhirnya Paulus juga harus menghadapi suatu perjalanan kehidupan yang menyakitkan bagi Paulus ketika Paulus di dalam penjara, harus menghadapi situasi dan kondisi yang cukup memprihatinkan bagi Paulus karena perbuatan dan tindakan yang dilakukan yang menyakitkan bagi banyak orang. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan dalam penjara membuat Paulus tidak putus asa bahkan menyerah, tetapi Paulus tetap memiliki semangat bahwa hidup ini bukanlah akhir dari segala-galanya. Penderitaan yang dia
dari segala-galanya, tetapi awal dari perjuangan untuk merubah sebuah kehidupannya menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Paulus menjadikan sesuatu pengalaman hidup menjadi kekuatan di dalam hidupnya. Kejahatan hidup yang mengakibatkan dan menyakitkan yang dialami oleh Paulus dalam kehidupannya, Paulus dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi seorang yang berguna bagi orang lain. Saudara-saudaraku yang diberkati, ungkapan yang disampaikan oleh Rasul Paulus setelah Tuhan bentuk menjadi pribadi yang kuat, dia mengatakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Suatu ungkapan iman yang kuat dan suatu pengalaman hidup yang kuat bahwa ternyata kehidupan ini dijalani bukan hanya menyenangkan bagi diri kita sendiri, tetapi juga menyakitkan pada diri sendiri. Ungkapan ini juga mengandung arti bahwa hidup ini tidak hanya dijalani berdasarkan kemauan sendiri, berdasarkan keinginan sendiri, tetapi hidup ini dijalani bersama dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati, sehingga hidup ini harus berbuah bukan hanya pada diri kita sendiri, tetapi bagi orang lain yang menyaksikan bagaimana perjalanan hidup ini, baik itu menyenangkan, menyakitkan, dan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, melihat pembacaan kita saat ini adalah suatu nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada semua pengikut Kristus yang ada di Filipi, dengan berangkat dari pengalaman hidup yang dialami oleh Paulus, dengan berangkat dari kondisi kehidupan yang pernah dialami oleh Paulus, baik itu dari sudut pandang menyakitkan dan juga sudut pandang menyenangkan. Saudara-saudaraku, Paulus tidak menjadikan pengalaman hidupnya yang menyakitkan itu sebagai alasan untuk tidak memberitakan Injil. Tetapi justru itulah Paulus menjadi kuat dan tegar, karena dibalik dari peristiwa itu ada rancangan, ada rencana Tuhan yang terindah dalam hidupnya, sehingga Paulus dapat melakukan tugas dan tanggung jawab itu yang berat di tengah-tengah kehidupan Paulus itu sendiri. Saudara-saudaraku, Paulus menjadikan dirinya yang dipakai oleh Tuhan dengan kuat berdiri tegak, sepenuhnya mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, bahwa pengalaman hidup yang menyenangkan yang pernah dialami demi kepentingan diri sendiri hanya menyakitkan bagi banyak orang. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Paulus dalam keyakinan iman bahwa melalui dua sisi kehidupan yang dialami, menyenangkan dan menyakitkan itu, menjadikan seorang pribadi Paulus yang bertobat, dan menjadikan seorang pribadi Paulus yang cukup dikenal sepanjang masa. Saudaraku yang diberkati, menyadari hal ini sulit untuk dipercaya dan sulit untuk dipahami oleh semua orang yang mengetahui perjalanan kehidupan seorang Paulus ketika dia menjadi pemberita Injil, ketika dia dipakai oleh Tuhan. Tetapi Paulus tetap berkeyakinan apapun yang dilakukan dan apapun yang disaksikan oleh orang dan apapun yang dirasakan oleh orang dan apapun yang dinilai oleh orang dalam kehidupannya, Paulus hanya berkeyakinan bahwa semua ini adalah rancangan Tuhan yang terindah dan termulia di tengah-tengah kehidupannya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari kisah perjalanan hidup Paulus ini. Maka hal ini juga menjadi bagian dalam kehidupan kita, dalam situasi yang berbeda, dalam keadaan yang berbeda, serta kondisi yang berbeda, tetapi sama dalam bentuknya, yaitu menyenangkan dan menyakitkan. Kita juga belajar untuk belajar dari kekuatan iman yang mendorong Rasul Paulus tetap kuat dan menghadapi hidup yang cukup, tetap kuat dalam menghadapi tantangan, tetap kuat dalam menghadapi berbagai cobaan.
Karena Paulus dalam keyakinan imannya bahwa apa yang dilakukan dan apa yang telah terjadi dalam hidupnya di luar jangkauan berpikir Paulus, tetapi itulah yang harus diterima, bahwa ternyata Tuhan harus merancangkan yang terbaik bagi kehidupannya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jikalau kita menelusuri perjalanan kehidupan kita, baik itu secara pribadi di tengah-tengah kehidupan keluarga, bahkan dalam tugas dan tanggung jawab kita, kita tentunya pernah mengalami hal yang sama. Ketika kita menjalani tugas, ada yang menyenangkan bagi diri kita dan juga ada yang menyakitkan. Demikian pula di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, kadang-kadang membuat rumah tangga senang, kadang-kadang juga membuat rumah tangga itu menyakitkan. Tetapi satu keyakinan iman seperti yang dipegang oleh Paulus, bahwa rancangan dan rencana Tuhan itu selalu terindah dalam hidup kita. Sehingga apapun yang kita alami, Paulus menyampaikan, kekuatan imanlah yang kuat. Kekuatan imanlah yang membuat setiap orang untuk dapat bertahan di tengah-tengah situasi dan kondisi itu. Oleh karena itu kita menyadari bahwa kita bukan Rasul Paulus yang secara langsung diubah oleh hidupnya oleh Tuhan, tetapi kita belajar dari firman Tuhan. Kita semua bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, jikalau kita senantiasa mengarahkan seluruh kehidupan kita hanya di dalam tangan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, kekuatan iman kepada Tuhan adalah dasar dari segala sesuatu yang kita hadapi, baik itu menyenangkan bahkan menyakitkan dalam hidup ini. Menjalankan segala tugas dan tanggung jawab, mari kita belajar dari suatu keyakinan yang dipegang oleh Paulus. Mari kita belajar dari suatu tindakan yang dilakukan oleh Paulus. Mari kita belajar suatu rencana Allah yang terindah yang telah diterima oleh Paulus. Karena kita juga mengaminkan bahwa kita semua adalah anak-anak Tuhan yang selalu dipelihara dan dilindungi oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memang kita menyadari kita sebagai manusia biasa kadang-kadang selalu berpikir pendek dan kadang-kadang selalu buntu dalam memikirkan sesuatu ketika kita dalam keadaan kesulitan atau menyakitkan. Tetapi firman Tuhan selalu menyapa kita bahwa apapun yang dialami oleh setiap anak-anak Tuhan, jikalau dia tetap kuat dan setia kepadanya, maka tidak ada yang akan terlewatkan. Tuhan akan selalu mendampingi dan melindungi dia. Sebagai anak-anak Tuhan haruslah kuat, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan selalu hadir dalam seluruh kehidupannya dan Tuhan selalu menyertai. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan belajar dari contoh yang disampaikan dalam pembacaan kita dari Rasul Paulus, kita akan senantiasa dikuatkan dan kita akan senantiasa mendapatkan anugerah yang terbesar dari Tuhan, bahwa Tuhanlah sumber segala sesuatunya dan Tuhanlah yang tidak pernah meninggalkan kita sekalian. Semoga firman Tuhan ini akan senantiasa menjadi pedoman dalam hidup ini. Semoga firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita dalam menjalani seluruh hidup yang Tuhan sendiri anugerahkan bagi kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan di tengah-tengah persekutuan saat ini. Amin.